Namun kan kita juga melihat bahwa kehadiran teknologi itu sangat membantu ya, I karena see. dari dulunya kita itu harus beli emas itu langsung ke toko, sekarang kita bisa lewat emas lewat pakai ponsel. Itu Oke. jelas memudahkan sekali. Oke. Dulunya itu kita harus nabung sampai beli 1 gram kah, 5 gram kah. Dengan adanya perdagangan emas fisik digital, yang kita tawarkan itu bisa dimulai dari 10.000. Sekarang aja deh kita lihat lagi perang, lagi trade war antara US sama China. Harga emas sangat naik sekarang gitu loh. Jadi namanya emas, pengetahuan umumnya dikatakan adalah aset yang safe haven ya gitu loh. Jadi relatif aset stabil. yang safe haven. Betul gitu loh. Udah safe di heaven lagi. Ini istilahnya bagus, ini luar biasa. Kuat ya dia terhadap krisis-krisis yang terjadi ataupun gejolak ekonomi politik. Kalau kita ngomongin resiko, emas kayak semua aset keuangan mempunyai resiko penurunan harga, fluktuasi harga tepatnya ya gitu loh. Jadi itu memang tergantung dari semua teman-teman, tapi memang pasti balik lagi semua aset keuangan itu mempunyai resiko. Episode kali ini Don Cuan ajak kalian untuk ngomongin masalah emas. Bukan emas yang ada di Jawa ya, tapi ini emas beneran, investasi. Kita tahu bahwa ini harga emas lagi menggiurkan. Siapa yang mau investasi emas, kita akan obrolin ini. Apalagi kemarin di tengah-tengah Maret ini Pak Prabowo meresmikan salah satu smelter pengolahan emas. Jadi Indonesia sekarang semakin banyak ini emasnya. Nanti kita obrolin investasi, tapi kita nggak ngobrolin pabriknya, yaitu biarin orang-orang industri yang ngobrolin. Kita ngomong investasinya. Dengan siapa? Dengan Mas Gusti Kahari, Director of External Affairs at Peluang, di Peluang dia. Halo Mas. Halo. Mas Gusti atau Mas Kahari saya manggilnya? Gusti aja cukup. Gusti ya. saya jangan dipanggil nama aslinya Mas ya. Saya panggil Don Cuan ya Mas. Siap. Ya. Karena saya orang yang akan mengajak teman-teman untuk mengambil cuan. Kali ini cuan kita ambil dari emas. Mas tapi belum ngomong, aku kok ngomong emas gitu ya. Bang Gusti. Iya. Sebelum ngomong masalah emas, sebenarnya external affair itu apa sih? Kalau kita affair itu kan, kalau dulu itu affair ya selingkuh katanya gitu kan. Ini enggak, tapi ini bisnis ini. General affair apa sih Mas kalau di Peluang itu, di organisasi perusahaan-perusahaan gitu? Iya, jadi di External Affair adalah divisi yang bertanggung jawab atas hubungan dan komunikasi dengan pihak eksternal. Eksternal dari perusahaan itu ya? Eksternal dari perusahaan itu. Okay. Jadi utamanya dari masyarakat, dari regulator. Masyarakat itu customer juga berarti ya? Investor. Oke. Jadi masyarakat termasuk investor, regulator, pemerintahan, macam-macam sih Mas. Jadi kita mitra bisnis, itulah jadi yang kita menjaga hubungan dengan mereka. Oh, berarti bisa menjelaskan kalau di perusahaan lain setelah ada GovRel, Government Relation, ada eksternal itu customer service gitu, masuk di situ nggak Mas? Mungkin lebih masuknya ke Government Relations, betul. Government Relation betul. Ya? Oke. Berarti sangat memahami produk-produknya kalau mau tidak mau, karena harus menjelaskan ke investor dan semuanya kan? Insya Allah. Oh gitu ya, harus katam itu tugasnya seorang, apalagi seorang direktur loh. Tapi banyak direktur yang mungkin nggak paham karena mungkin direkturnya kan ya kita nggak tahu. Tapi direktur yang satu ini, Bang Gusti ini sangat paham sepertinya. Bang, emas ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir ini. Apalagi pemerintah itu memberikan perhatian khusus, selain tadi bagaimana pemerintah juga mendorong ada hilirisasi yang akhirnya menuju kita bisa produksi emas, itu hal yang lain. Namun yang menarik adalah hadirnya bullion bank, Bank BSI dan Pegadaian. Saya sebut aja nggak apa-apa karena BSI sama Pegadaian rekan kita juga gitu loh. Siap. Apa sih sebenarnya? Apakah ini menunjukkan peluang investasi di emas ini akan semakin menarik atau apa? Dan
Bang Gusti bisa menjelaskan bullion bank itu apa? Jangan-jangan masyarakat nggak tahu. Bullion Siap. bank nanti bank yang dibully kan nggak kayak gitu kan. Gitu. Silakan Bang Gusti. Ya. Seperti apa sih? Siap. Jadi kalau saya bisa menjelaskan, Bank Bullion itu adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Oke. Jadi selayaknya sebuah bank, Bank Bullion itu mempunyai jasa seperti simpan dan jasa seperti simpan dan jasa pinjaman. Juga ada jasa penitipan dan juga ada jasa perdagangan. Oke. Nah, namun semuanya itu berkaitan dalam bentuk emas. Dalam bentuk Asetnya emas, ya? dalam bentuk emas. Artinya kalau saya nabung emas nanti bunganya emas juga gitu atau gimana? Tergantung dari produk yang ditawarkan oleh Bank Bullionnya. Cuman kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Betul, iya. Oke, berarti kalau nanti minjem emas, bunganya emas juga. Bunganya bisa emas, tergantung ini ya. Jadi kalau kita punya emas daripada idle di rumah, bisa kita pinjamkan gitu loh, untuk bisa kita cairkan menjadi kredit. Oke. Istilahnya kalau di uang kita itu didepositokan gitu atau gimana? Bisa didepositokan gitu. Jadi makanya ada fasilitas simpanannya. Benar-benar seperti bank tapi dia asetnya itu emas. Oke. Jadi kalau yang belum tahu poin prinsipnya begini aja deh. Bullion bank itu kalau bank konvensional itu kalau nyimpen tuh pakai duit, bunganya dapat duit, terus minjem duit, bunganya juga kita harus bayarnya duit. Nah, ini pakai emas, gitu loh. Intinya gitu. Iya. Siapa yang punya emas, nah, silahkan. Saya sih ada sih, tapi nggak banyak. Mungkin istri saya yang banyak ya, karena saya bukan penyimpan emas gitu. Bullion bank. Tapi termasuk telat nggak menurut Mas Bang Gusti? Enggak ya? Enggak dong, tapi Cukup maksudnya ya pemerintah ya. cukup baiklah langkah yang diambil memang pemerintah, karena kan kalau kita melihat sendiri Indonesia itu merupakan salah satu yang mempunyai cadangan emas terbanyak di dunia ya. Kalau nggak salah dia tuh masuk di top 10 ya. Top 10 ya. Jadi kelima atau keberapa kalau nggak salah ke-6 kalau nggak salah. Ya. Okay. Nah, jadi menurut saya ini adalah langkah yang sangat baik untuk ketahanan perekonomian nasional ya. Karena untuk pertama kali kita punya bank emas, sedangkan kalau kita perhatikan di negara-negara tetangga itu sudah cukup lumrah ada gitu loh. Bank emas ya, bank Bullion emas bank ini, gitu ya. Bank Bullion ini gitu. Jadi ya saya sih berharapnya dengan adanya bank emas ini lebih meningkatkan lagi gairah dan pengetahuan pemahaman tentang investasi dalam bentuk emas. Ini menarik ini, menggairahkan investasi. Kalau ada Bullion bank itu semakin menggairahkan. Emang kalau Mas, selama ini investasi emas itu memang agak kurang diminati atau gimana? Kalau kita bicara mengenai minatnya itu cukup tinggi ya, karena kalau misalnya kita melihat dari data regulator kami dari tahun 2021 sampai sekarang di data terakhir di 2024 kami bisa melihat perkembangannya itu lebih dari ratusan persen. Oh ya? Iya benar. Dari 2021 itu trading volumenya itu kalau nggak salah ada di sekitar 10 miliaran sampai tahun 2024 ini lebih dari hampir mencapai 60 miliar. Kalau peluang melihat karena apa Mas? Itu. Kalau misal saya akan berbicara dari sisi perdagangan fisik emas digital, ini adalah sesuatu yang peluang tawarkan kepada publik. Apa karena sekarang trennya emas digital itu juga peluang melihat bahwa ini yang semakin meningkatkan investasi emas di Indonesia? Betul. Salah satunya itu. Namun kan kita juga melihat bahwa kehadiran teknologi itu sangat membantu ya, karena dari dulunya kita itu harus beli emas itu langsung ke toko. Sekarang kita bisa lewat emas lewat pakai ponsel. Itu jelas memudahkan sekali. Dulunya itu kita harus nabung sampai beli 1 gram kah, 5 gram kah. Dengan adanya perdagangan emas fisik digital, yang kita tawarkan itu bisa dimulai dari 10.000. Jadi dapat 0,00 sekian gram gitu loh. Karena jadi itu
lebih memicu lagi teman-teman di luar untuk berinvestasi, karena dengan dari saya tadinya punya uang saku, uang saku, jadi bisa saya bisa saya investasikan lah gitu loh. Itu sih dua itu utamanya. Dan menurut saya poin berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah tadinya itu kalau misalnya kita beli emas, balik lagi kita ke tokonya, habis itu kita simpan, entah mau kita simpan di bawah bantal. Atau kita mau simpan di SDB yang proper ya gitu. Tapi kan itu terutama ada risk and ada resikonya lah di situ gitu. Nah, di perdagangan emas digital itu yang kami bisa tawarkan itu adalah ada emas yang dibelinya itu kan akan disimpan di lembaga kustodian. Jadi kita itu sebagai pengguna, kita tahu saldo emasnya kita berapa. Begitu nanti sudah nyampe 1 gram, begitu nanti sudah nyampe 5 gram, 10 gram, itu langsung bisa, kalau kita mau ya, itu bisa kita cetak. Jadi kita tidak ada lagi resiko kayak ini saya yang megang terus nanti amit-amit hilang atau apa. Digital misalnya sudah sampai 5 gram, aku Bang Gusti, tolong itu dicetak dong. Itu bisa? Bisa. Gitu. Itu di peluang ya? Itu di peluang. Hanya di peluang atau di yang lain bisa? Secara umum perdagangan emas fisik digital itu yang saya pahamin bisa. Tapi kalau secara konfirmasi pasti dari peluang. Tapi peluang masih ngasih peluang yang lebih hebat. Betul. Gitu. Artinya saya mengulangi Mas, Bang Gusti, aksesnya semakin enak karena ada teknologi. Betul. Terus harganya itu semakin lebar ya, pilihan harganya itu semakin lebar gitu loh. Nah saya itu hobi olahraga, ada satu produk yang brandnya gede tapi harganya itu nggak terlalu lebar. Satu tuh ada brand baru yang tapi harganya itu lebar. Nah saya rekomendasi teman-teman kalau mau beli itu seperti apa, yang itu aja harganya lebar, karena budget lo berapa gitu kan ya. Jadi sekian, nah yang itu lebar, pilihannya banyak. Kalau yang ini artinya semakin memperlebar pasar dari emas itu orang untuk berinvestasi ya. Betul, menambahkan. Kalau di peluang dari harga berapa Mas kita bisa investasi Bang? Saya manggilnya Mas terus karena ini ngomong Mas harusnya nggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi kalau peluang itu kami adalah aplikasi finansial dengan misi membuka akses lebih luas untuk berbagai macam kelas aset untuk diinvestasikan. Nah, umumnya kelas aset yang kita punya itu bisa dibeli dari nilai minimal 10.000. 10.000 udah dapat ya? Betul. Jadi kita bilangnya kayak seperti micro investment ya. Jadi 0,001 itu sudah bisa dibeli gitu loh. Karena kan kita sebagai aplikasi itu kan tidak hanya emas yang ada di dalamnya gitu. Jadi, tidak hanya emas ya. Betul. Emas salah satunya, betul. Jadi kita berharapnya nih dari teman-teman semua, kalau misalnya kita panggilnya adalah sobat cuan gitu loh, dari sobat cuan yang ada di peluang, dari mereka itu mempunyai budaya kayak saya sisihkan deh dari uang sakunya gitu. Jadi lebih advance lagi, saya rencanakan deh untuk berinvestasi gitu. Tuh, kalian jangan cuma jajan aja. Jajan emas lah sekarang. Dan peluang memberikan peluang itu karena tinggal download aja kan Mas? Tinggal download, betul. Di iOS ataupun ada kan semuanya kan? Di iOS atau di App Store ada. Di App Store juga ada kan, gampang kan. Dengan 10.000 sudah dapat, tapi nggak mungkin lah kalian mosok beli emas cuma 10.000 gitu. Apalagi nih THR. THR-nya beliin emas lah 20%, 30%. Kemarin tuh angkanya berapa ya? Buka di episode Cuaniki yang lain, itu ada berapa nilai THR yang harus diinvestasikan. Jangan buat jajan semuanya. Bisa remuk redam, apalagi ekonomi kita penuh ketidakpastian ke depan, harus investasi biar produktif gitu. Tren 5 tahun ini berarti naik. Ke depan akan naik nggak peluang kalau melihat? Pasti orang investor kan akan nanya gitu, Mas, ini aku mau naruh ini ke depan, ini prospeknya bagus atau enggak? Menurut kalau emas trennya seperti apa sih? Kalau saya ngomongin tren berarti saya akan bicara historical ya. Kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir, harga emas itu relatif stabil menuju ke naik. Jadi stabil menuju ke naik ya. Betul. Jadi boleh teman-teman buka, sekarang kan informasi mudah untuk didapatkan. Bisa dilihat 5 tahun ke belakang gitu loh.
grafiknya cenderung naik gitu loh. Namun kalau orang nanya sama saya, ini aman atau enggak gitu loh, saya selalu bilang juga harus disamakan dengan risk profile dari masing-masing. Rencana ke depan seperti apa, seberapa besar dia berani menanggung resikonya, dan utamanya seberapa kenal dia dengan asetnya. Apalagi kalau ngomong masalah tadi stabil cenderung naik, terus regulator sekarang pemerintah juga memberikan dukungan. Betul. Sepertinya cukup bagus kan, Mas? Sangat baik. Itu juga poin yang perlu kita berikan apresiasi ya, karena dari poin-poin yang tadi saya umumkan, yang saya kasih tahu juga, itu tidak lepas dari support dari regulator yang memberikan yang juga menangkap animo dari masyarakat. Dia melihat animo dari masyarakat itu tinggi, dia melihat bahwa perdagangan ini bisa memberikan perlindungan konsumen yang cukup baik, karena di perdagangan emas fisik digital itu ada bursa yang mencatat transaksinya, ada proses, ada clearing yang mengclearingkan pendanaannya, dan juga ada lembaga kustodian yang mencatat keberadaan barangnya. Gitu. Jadi itu semua kan terjadi juga dari support dari regulator yang menciptakan produk hukumnya. Termasuk regulator memberikan jalan buat bagaimana akses ke teknologi, termasuk persetujuan tentang minimal beli itu. Betul, itu dari regulator juga kan. Kan. Artinya cukup aman tadi kalau harganya 5 tahun ke belakang itu cenderung stabil meningkat. Nah, regulasinya juga mendukung. Kemarin ada bullion bank juga, ada yang sudah memproduksi emas juga. Kayaknya kalau kalian nggak investasi dan ngambil cuan dari investasi saham emas itu kayaknya kurang jos ya. Harusnya ambil kalian itu. Tapi ketika terjadi krisis, seberapa tangguh ini investasi emas, terutama emas digital ini, seberapa tangguh, Bang Gusti? Siap. Jadi emas digital itu pasti tidak akan lepas dari emas aslinya. Karena kita itu berjualan emas digital itu harus punya emas aslinya. Tetap harus punya emas asli? Harus punya emas asli. Itu peraturannya mengatakan itu. Itu gunanya bursa yang ngeliatin, benar nggak dia punya emasnya nih, jangan dia jualan-jualan nggak punya lagi emasnya, kan? Itu kan. Jadi kalau untuk menjawab tadi pertanyaannya, Don, kalau saya balik lagi ke historicalnya ya, saya melihatnya bahwa kalau pas kemarin lagi sekarang aja kita lihat lagi perang, lagi trade war antara US sama China, harga emas sangat naik sekarang gitu loh. Jadi namanya emas, pengetahuan umumnya dikatakan adalah aset yang safe haven ya gitu loh. Jadi relatif stabil. Aset yang safe haven. Betul gitu loh. Udah safe di heaven lagi. Ini istilahnya bagus, ini luar biasa. Terus Pak. Gitu. Terus kan? Ya jadi memang selain safe haven itu adalah aset yang lebih diburu, lebih dicari di saat ketidakpastian itu bergejolak lah kurang lebihnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat dari grafiknya sendiri gitu loh, di saat ada perang, di saat ada trade war seperti sekarang gitu loh, apalagi kalau kayak sekarang ya, kita liatin aja saham juga lagi turun, harga kripto juga lagi turun. Gitu kalau ngomong saham langsung sama nih. Tapi katanya waktunya waktunya masuk. Iya. Ya kalau betul. Jadi kalau misalnya cukup kuat ya dia terhadap krisis-krisis yang terjadi ataupun gejolak ekonomi politik. Secara historis gitu ya. Betul. Gitu loh. Nah ini kurang apa lagi nih, secara historical kuat. Artinya ini tahan badai lah. Investasi di emas, apalagi sekarang ada emas digital, tahan badai lah kalau karena tadi udah safe haven lagi, aman di surga. Tapi nggak tahu ya, di surga kadang nggak aman, tapi pasti kalau di surga aman. Tapi kalau investasi emas itu kan ada investor yang pemula, ada yang mungkin sudah pernah main atau apa. Ini cocoknya buat yang pemula atau apa? Karena ini kan cenderungannya kan aman dan ya aman banget lah untuk dan naiknya mungkin nggak terlalu gede seperti yang lainnya, tapi cukup aman. Apakah ini cocok untuk pemula atau seperti apa? Investor seperti apa yang enaknya memiliki atau bermain di wilayah ini? Menurut saya kalau misalnya emas itu kan
kalau kita dari kecil ya kurang lebih ya, itu kan pengetahuan umum ya. Oh ya, investasi di mana? Di rumah, di emas. Yes. Jadi memang adalah pengetahuan Karena yang ini investasi yang konvensional ya gitu ibu-ibu loh. kita dulu tapi Betul. nyimpennya bukan tapi kalung gitu loh. Kalung emas, batangan atau apa Batangan, ya kan. Nah, memang kalau saya melihatnya ini adalah entry point untuk berbagai macam kelas investor. Oke. Gitu loh. Apalagi bagi mereka yang mau mulai journey berinvestasi mereka di aplikasi kita, di aplikasi peluang atau di aplikasi apapun yang menawarkan emas itu menjadi good entry point untuk mereka belajar gitu loh. Oh, ini kita beli, habis itu kita jual gitu loh. Jadi merupakan ya good entry point lah utamanya untuk banyak kalangan. Tapi juga untuk investor yang cukup kakap itu pasti juga buat mereka ini adalah tempat untuk parkir dulu kurang lebih. Jangan jadi wah yang ini turun, ambil dulu parkir deh. Kalau investor yang kawakan itu berbagai instrumen dipakai, ini Betul. cara-caranya akan beda-beda. Betul. Ini aku ngambil cuan lebih banyak, ini tahan dulu. Nah, tentunya kan investor itu sudah paham sekali ya risk and rewardnya dari sebuah aset, dari mereka sendiri. Tujuan kedepannya seperti apa gitu. Bang, tadi kan sudah ngomong masalah ini stabil dan naik, tahan banting dan semua. Tapi pasti ada risikonya dong. Pasti. Apa itu bang kira-kira? Biar pemirsa Cuaniki ini tahu tidak hanya ngomong masalah enak-enaknya aja, tapi risikonya juga harus dilihat kan. Kalau kita ngomongin risiko, emas, semua aset keuangan mempunyai risiko risiko penurunan harga, fluktuasi harga tepatnya ya gitu loh. Namun fluktuasi harganya di sini kan tergantung dari teman-teman semua untuk bisa membaca kenapa ini turun, dan apakah di saat turun is it time to sell? Is it apakah justru kayak tadi malah ngambil? Mari kita nyerok bareng-bareng gitu loh. Jadi itu memang tergantung dari ini dari semua teman-teman. Tapi memang pasti balik lagi semua aset keuangan itu mempunyai risiko. Kenapa mungkin ketimbang semua aset keuangan, aset emas itu memang resikonya relatif lebih stabil. Dan mungkin pesan saya buat teman-teman dan juga sobat cuan, pasti ya pandai-pandai bisa membaca kemana nih investasi nanti teman-teman mau arahkan lah kurang lebih gitu. Selain inklusi tentang investasi termasuk emas, literasinya juga harus biar dia tahu resikonya seperti apa ya. Betul. Kalau di peluang aman kan mas? Aman apanya nih? Aman maksudnya nggak datanya atau apanya gitu? Oh insya Allah pasti aman. Kita menjamin itu kan? Menjamin. Kita kan sebagai perusahaan kita memang sangat menjaga good corporate governance. Itu salah satu utama yang kita selalu kedepankan. Juga tadi juga saya bilang kan bahwa di investasi emas di kita itu kita ada bursanya. Kita ada clearingnya, ada lembaga kustodiannya. Kita juga semua yang ada di peluang itu berizin dan diawasi oleh regulator dan lembaga pengawas. Gitu. Itu cukup aman ya kalian kalau mau investasi emas terutama di peluang ya. Ini yang saya tahu anak-anak muda semua. Biasa mereka ini. Ya mudanya hampir sama dengan Don Juan lah ya. Tapi menurut saya salah satu faktor penting kan itu ketika kita ada jarak tentang manusia. Ini teknologi itu kan sebenarnya memudahkan kita agar lebih gampang, tapi sebenarnya juga ada jarak. Ketika jarak ada itu yang penting kan aman. Ya seperti kita kalau LDR ya kalau berjarak yang penting kan aman, ada istilahnya jaminan, garansi dan semuanya. Betul. Tapi kalau investasi emas gitu ada asuransinya nggak sih bang? Kalau balik lagi karena kalau asuransi itu biasanya setiap aset yang atau opsional, aset yang kita punya itu bukan diasuransikan ya tepatnya karena memang ada bursa yang mengawasi, ada clearing yang menjamin transaksi uangnya dan juga ada lembaga kustodian yang mengawasi asetnya. Artinya dan juga tadi seperti yang saya bilang harus
sebelum jualan harus ada nih emasnya gitu loh. Jadi apa yang kita tawarkan sih insya Allah itu sudah sesuai dengan peraturan dan juga sesuai dengan standar keamanan yang telah ditentukan oleh regulator. Intinya adalah kalau kamu investasi di emas itu dijamin apa-apanya lah ya. Ada lembaga pengawas dan ada regulator yang supervisi kami, betul. Tinggal deg-degannya kalau harganya naik turun gitu ya. Deg-degannya kalau harganya turun biasanya. Naik gak deg-degannya. Tapi kalau pengen lihat mantau berita tentang naik turunnya harga emas itu, ya saya promo di tempat saya sendiri ya. Boleh. Bisa buka di investor.id. Itu banyak pembaca yang nyari berita emas di situ. Tapi kalau mau investasi jangan di investor.id, di Peluang ya. Karena di situ nggak ada. Adanya ada di Peluang. Ya, nanti beritanya nyari di investor.id. Literasinya ya Bang ya. Betul. Investasinya di Peluang. Jualan jos tenan ini. Oke, kita akan ngomong Mas. Ke depan harapannya tantangan yang harus dihadapi oleh investor atau investasi emas itu seperti apa, dan harapan terhadap regulator atau masyarakat seperti apa sih Bang Gusti melihat? Oke, kalau misalnya saya melihatnya ke depan, terutama dengan adanya Bank Bullion ini, kita melihatnya kehadirannya sendiri itu akan meningkatkan animo literasi dan pemahaman dari masyarakat. Okay. Nah, kami sebagai yang dari pedagang fisik emas digital berharap nantinya akan bisa turut bergabung dalam ekosistemnya. Okay. Sehingga tujuan utama dari pembuatan Bank Bullion ini menurut saya adalah untuk meningkatkan ketahanan perekonomian nasional. Sehingga kegiatan berinvestasinya itu meningkat, tujuan berinvestasinya itu tercapai, sehingga perekonomiannya pasti akan lebih meningkat. Oh, alurnya seperti itu ya? Ya. Ketika ruang investasi itu semakin dibuka, betul, aksesnya ada, harganya semakin lebar dan semuanya, minat orang berinvestasi semakin ada, emas salah satunya, dan ini semakin banyak, ekonomi kedorong, betul, masyarakat menggunakan, betul, uangnya dengan hal-hal yang lebih produktif. Ini akan mendorong ekonomi Indonesia. Amin. Oke. Tapi ke depan prospeknya cukup bagus. Kalau tim Peluang melihat pasti punya dong ke depan ini kayaknya. Ya. Kalau ditanya soal prediksi, saya yakin gimana ya? Kalau dari data historical, kalau balik lagi saya cuma bisa bicara dari data historical, karena kalau kita ngomongin data prediksi ke depan itu benar-benar 50-50 banget ya gitu loh. Cuman kalau kita melihatnya, emas itu akan tetap menjadi favorit lah di masyarakat. Bukan lagi emak-emak ya, kalau dulu kan emak-emak ibu-ibu kita, sekarang anak-anak muda pun bisa menggunakan investasi emas itu ya. Okay. Tapi ini pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri, Bang, kasih alasan buat saya ataupun teman saya, kenapa harus investasi emas digital di Peluang? Kenapa harus investasi emas digital di Peluang? Ya. Karena kami menawarkan servis terbaik dalam perdagangan emas fisik digital. Kami secara entitas itu sudah berizin, segala transaksi yang dilakukan di dalam perdagangan emas fisik digital kami itu diawasi oleh lembaga pengawasan, sehingga dan kami juga memberikan berbagai macam, kami juga menawarkan kemudahan dalam berinvestasi, utamanya dengan hanya modal smartphone. Teman-teman atau sobat cuan sudah bisa langsung berinvestasi di Peluang. Jadi sebagai perusahaan yang sudah beroperasi dari 2019, kami yakin kami adalah market leader dalam perdagangan emas fisik, emas digital. Market leader ya, Peluang ya. Jadi kalau kalian investasi emas digital di Peluang, kasih 3 kata ya. Camkan, aman, mudah, cuan. Wah, cocok ya Bang? Cocok ya. Oke, kalau teman-teman pengen investasi emas dan emasnya emas digital juga ada, nanti emas fisik juga ada,
peluangnya cukup besar sekarang karena aplikasi Peluang memberikan peluang buat kalian untuk bisa masuk. Tinggal download aja Bang ya. Siap. Tinggal download aja, harganya sangat lebar dan semuanya yang pasti aman, mudah dan cuan. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Nah, bagus sih, thank you, terima kasih. Makasih. Waktunya untuk Ya. ngobrol-ngobrol masalah emas.